Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang terdiri dari Agilia, Aisyah, Alfiu, dan Amanda yang akan menjelaskan tentang penilaian kinerja. Tentang pengertian penilaian kinerja. Penilaian kinerja adalah evaluasi sistematis terhadap kinerja karyawan dan untuk memahami kemampuan karyawan tersebut, sehingga dapat merencanakan pengembangan karir lebih lanjut bagi karyawan yang bersangkutan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan mengenai beberapa alasan perusahaan wajib melakukan penilaian kinerja. Ada beberapa alasan. Yang pertama adalah sebagai menetapkan atau tolak ukur gaji pokok karyawan. Selanjutnya adalah sebagai acuan untuk promosi jabatan ke depan dan juga sebagai keputusan retensi pada penilaian karyawan. Keputusan retensi ini adalah keputusan untuk apakah karyawan ini layak dipertahankan atau tidak. Pada poin kedua adalah memantau kinerja setiap karyawan selaras dalam kaitannya dengan tujuan perusahaan secara menyeluruh. Dan poin ketiga adalah penilaian bertujuan mengembangkan rencana untuk memperbaiki kekurangannya. Pada poin ketiga ini adalah alasan melakukan penilaian kinerja adalah untuk mengembangkan rencana perusahaan dalam jangka ke depan serta memperbaiki kekurangan sebelum-sebelumnya. Pada poin keempat adalah penilaian kinerja bertujuan dalam perencanaan jenjang karir para karyawan serta meninjau jenjang karir para karyawan berdasarkan kekuatan dan kelemahan yang ditunjukkan. Serta poin yang terakhir adalah sebagai identifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan karyawan, identifikasi kesenjangan kinerja antara kinerja saat ini dan yang diharapkan perusahaan kedepannya terhadap skill yang dimiliki oleh para karyawan, serta merumuskan langkah-langkah perbaikan apa yang akan diambil. Fitur HR ini sebagai profit center yang menyertai menggambarkan hal-hal ini. Proses penilaian kinerja. Menurut Ivan Savic, kemampuan menghasilkan data yang akurat dan reliable akan meningkat jika mengikuti suatu proses sistematis yang terdiri dari 6 langkah. Yang pertama yaitu mengadakan standar kinerja untuk setiap posisi dan kriteria evaluasinya. Yang kedua, mengadakan kebijaksanaan evaluasi kinerja berkaitan dengan kapan penilaian dilakukan, seberapa sering dan siapa yang harus menilai. Yang ketiga, memiliki penilaian yang mengumpulkan data kinerja karyawan. Yang keempat, memiliki penilaian yang mengevaluasi kinerja karyawan. Yang kelima, mendiskusikan evaluasi tersebut dengan karyawan. Dan yang terakhir, membuat keputusan dan menyimpan hasil evaluasi tersebut. Tentang kriteria penilaian kinerja. Terdapat 3 jenis kriteria dalam penilaian kinerja, antara lain yakni yang pertama yaitu kriteria berdasarkan sifat, berpusat pada karakteristik pribadi setiap karyawan, yaitu mengenai bagaimana kepribadian setiap karyawan dalam mengidentifikasi dan melaksanakan suatu jenis pekerjaan. Yang kedua yaitu kriteria berdasarkan perilaku, mengarah pada bagaimana karyawan melaksanakan pekerjaannya dengan baik. Yang ketiga yaitu kriteria berdasarkan hasil, mengarah pada pencapaian hasil pekerjaan. Dalam kriteria ini, kinerja karyawan diukur berdasarkan hasil pekerjaan mereka. Mereka hanya bertanggung jawab atas pekerjaan yang dilakukan dan tidak bertanggung jawab atas pekerjaan karyawan lain. Berikutnya ada metode penilaian kinerja. Terdapat beberapa jenis metode penilaian kinerja yang dapat digunakan. Jenis metode penilaian kinerja yang digunakan bergantung pada tujuannya. Jika penekanan utamanya pada pemilihan karyawan untuk promosi, pelatihan, dan peningkatan bayaran berdasarkan prestasi, metode tradisional seperti skala penilaian mungkin lebih tepat. Metode-metode kolaboratif termasuk input dari para karyawan itu sendiri mungkin akan lebih cocok untuk pengembangan karyawan. Nah,
Contoh metode penilaian kinerja yang pertama adalah metode umpan balik 360 derajat atau 360 degree feedback. Metode umpan balik 360 derajat adalah metode penilaian kinerja populer yang melibatkan masukan evaluasi dari banyak level dalam perusahaan, sebagaimana pula dari sumber-sumber eksternal. Metode penilaian kinerja karyawan 360 derajat menggunakan umpan balik dari lingkaran pengaruh di sekeliling karyawan yang meliputi manajer, rekan kerja, konsumen atau pelanggan, dan laporan langsung. Metode ini lebih komprehensif dalam memberikan penilaian dari beberapa sudut pandang. Penilaian kinerja ini melibatkan 5 komponen, yaitu komponen pertama, self-appraisal, yaitu karyawan melihat kembali kinerja mereka dan mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan sendiri, serta menggunakan formulir terstruktur untuk menghindari bias. Yang kedua, ada komponen manager review. Di komponen ini, manajer melakukan penilaian tradisional terhadap karyawan serta mengevaluasi tim. Komponen yang ketiga adalah peer review. Rekan kerja satu tim menilai kemampuan karyawan dalam bekerja sama, pengambilan inisiatif, dan kontribusi terhadap tim. Namun, pertemanan dan permusuhan dapat mempengaruhi penilaian sehingga menjadi tidak objektif. Komponen keempat ada Subordinate Appraising Manager atau SAM. Di sini, manajer penilai bawahan mengevaluasi karyawan berdasarkan laporan langsung. Nah, komponen yang kelima adalah Customer or Client Review. Penilaian ini berdasar ulasan pelanggan atau klien yang berinteraksi dengan karyawan secara teratur. Selain memberikan umpan balik yang lengkap dari banyak sisi, metode ini memiliki kelebihan, yaitu meningkatkan kesadaran karyawan tentang pentingnya kinerja mereka bagi stakeholder. Selanjutnya ada metode skala penilaian atau Rating Scales Method. Adalah metode penilaian kinerja yang menilai para karyawan berdasarkan faktor-faktor yang telah ditetapkan. Metode penilaian ini merupakan metode penilaian yang telah banyak digunakan sejak dahulu, di mana skala ditetapkan dari yang terendah hingga yang tertinggi. Evaluasinya pun berdasarkan pendapat si penilai sendiri. Penilaian kinerja dengan metode ini memiliki kelebihan, tidak membutuhkan banyak biaya, mudah dilaksanakan, dan dapat diterapkan pada karyawan yang jumlahnya banyak. Sedangkan kelemahannya adalah subjektivitas dari hasil penilaian kinerjanya. Selanjutnya ada metode insiden kritis atau Critical Incident Method, yaitu metode penilaian kinerja yang membutuhkan pemeliharaan dokumen-dokumen tertulis mengenai tindakan-tindakan karyawan yang sangat positif dan sangat negatif. Metode ini mengukur berdasarkan banyaknya kejadian-kejadian yang kritis, catatan tentang contoh-contoh hal baik yang tidak umum atau hal buruk yang tidak dikehendaki atas perilaku karyawan yang berhubungan dengan pekerjaan, dan catatan itu ditinjau dengan karyawan bersangkutan pada waktu yang telah ditentukan sebelumnya. Metode ini kerap digunakan sebagai pelengkap ranking method. Berikutnya ada metode MBO atau Management by Objective, yaitu metode penilaian kinerja yang menilai kinerja karyawan berdasarkan tujuan yang ditetapkan dalam periode waktu tertentu. Proses MBO terdiri atas 3 tahap, yaitu yang pertama, planning. Pada tahap ini, manajer dan karyawan bersama-sama mengidentifikasi dan menetapkan tujuan yang ingin dicapai beserta dengan timeline-nya. Tujuan ditetapkan dengan metode SMART atau Specific, Measurable, Achievable, Realistic, dan Time Sensitive. Tahap kedua adalah monitoring. Pada tahap ini, kedua pihak dapat mengecek progres dan menilai sasaran kerja, apa yang sudah dicapai dan apa yang belum. Manajer dapat memberikan umpan balik kepada karyawan. Tahap ketiga adalah reviewing. Di tahap ini, manajer dan karyawan mendiskusikan hasil akhir yang dicapai. Kemudian, karyawan diberi nilai berdasarkan hasil kinerja keseluruhan dalam satu periode. Metode ini cukup baik untuk membangun komunikasi antara atasan dan bawahan dalam menetapkan dan mencapai tujuan. Namun, metode ini juga memiliki kekurangan karena MBO hanya menilai kinerja berdasarkan tujuan dan mengabaikan faktor-faktor penting yang lain. Selanjutnya ada metode penilaian psikologis atau psychological appraisals, yaitu penilaian yang digunakan untuk mengidentifikasi potensi tersembunyi dalam diri karyawan.
Berbeda dengan metode yang lain, pada metode ini lebih memfokuskan pada analisis kinerja masa depan daripada kinerja masa lalu karyawan. Metode ini digunakan untuk menganalisis 7 komponen utama kinerja karyawan, yaitu keterampilan interpersonal, kemampuan kognitif, kemampuan intelektual, kepemimpinan, karakter kepribadian, kecerdasan emosional, dan keterampilan terkait. Penilaian ini melibatkan psikolog berkualifikasi untuk memberikan tes, wawancara, dan diskusi. Misalnya mengenai bagaimana karyawan menunjukkan respons perilaku dan emosi saat berhadapan dengan pelanggan yang menyebalkan dan bagaimana karyawan tersebut mengatasinya. Metode ini agak rumit dan membutuhkan waktu, serta hasilnya sangat bergantung pada psikolog yang menilai. Namun, penilaian psikologis mempunyai kelebihan untuk mengungkap potensi karyawan yang tidak bisa dilakukan dengan penilaian lainnya. Berikutnya ada metode peringkat atau ranking method, yaitu metode penilaian kinerja di mana penilai menempatkan seluruh karyawan dari sebuah kelompok ke dalam urutan kinerja keseluruhan. Dalam metode ini, karyawan diberikan peringkat dari yang terbaik sampai yang terburuk berdasarkan ciri tertentu. Dengan memilih yang terbaik lalu yang terburuk sampai semua telah diberi peringkat. Karyawan yang memperoleh angka perbandingan positif terbanyak mendapatkan peringkat tertinggi. Namun, kesulitan timbul ketika semua orang kerja pada tingkat yang sebanding sebagaimana dipersepsikan oleh si evaluator. Lalu ada metode distribusi dipaksakan atau forced distribution method, yaitu metode penilaian kinerja yang mengharuskan penilai untuk membagi orang-orang dalam sebuah kelompok kinerja ke dalam sejumlah kategori terbatas. Penilaian dengan model ini memiliki kemiripan dengan distribusi frekuensi normal. Metode ini memiliki kelebihan, yakni hasil akhir dari penilaian ini berujung dengan predetermined number of people dalam setiap grupnya. Sedangkan kelemahan dari metode jenis ini adalah hasil dari penilaian bergantung pada ketersediaan pilihan original. Lalu yang terakhir ada metode skala penilaian berjangkar keperilakuan atau Behaviorally Anchored Rating Scale (BARS), yaitu metode penilaian kinerja yang menggabungkan unsur-unsur skala penilaian tradisional dengan metode insiden kritis. Berbagai tingkat kinerja ditunjukkan sepanjang sebuah skala dengan masing-masing dideskripsikan menurut perilaku kerja spesifik seorang karyawan. Dengan begitu, metode penilaian kinerja ini dapat mengukur pekerjaan secara kualitatif dan kuantitatif. Standar perilaku tersebut menjadi dasar penilaian kinerja. Misalnya, pelayanan pelanggan sesuai permintaan diberi rating 4, sedangkan pelayanan pelanggan sesuai permintaan dan tepat waktu diberi rating 5, dan seterusnya. Kelebihan metode ini adalah menggunakan standar yang jelas dan konkret, analisis kinerja yang akurat, dan evaluasi yang konsisten. Selain itu, metode ini juga mengurangi bias. Selanjutnya adalah beberapa masalah atau problem yang memungkinkan akan timbul ketika melakukan penilaian kinerja. Berikut beberapa permasalahan dalam penilaian kinerja yang paling umum ataupun secara general. Yang pertama adalah ketidaknyamanan penilaian. Hal ini seperti tidak adanya motivasi orang-orang dan juga tidak ada pula mengarahkan pengembangan mereka secara efektif. Menurut para karyawan, sistem tersebut justru menciptakan konflik antara atasan dan juga bawahan serta menyebabkan perilaku-perilaku yang merugikan. Selanjutnya poin kedua adalah ketiadaan objektivitas seperti sulitnya mengukur sikap, penampilan, dan kepribadian. Selanjutnya pada poin ketiga adalah halo atau horn error. Ini merupakan mengeneralisasikan satu unsur atau insiden kinerja positif maupun negatif kepada seluruh aspek kinerja karyawan yang menghasilkan nilai lebih tinggi. Semisal pada suatu perusahaan menempatkan nilai tinggi pada kerapian. Salah satu karyawan yang memiliki kerapian tingkat tinggi secara tidak sadar, manajemen akan memberikan peringkat tertinggi pada kerapian tanpa memperhatikan faktor-faktor lainnya. Selanjutnya yang keempat adalah sikap lunak ataupun sikap keras. Sikap lunak ini bisa menyebabkan kegagalan untuk mengenali kekurangan-kekurangan yang bisa diperbaiki. Di samping itu, organisasi juga akan mendapatkan kesulitan untuk memberhentikan para karyawan berprestasi rendah yang terus-menerus memperoleh evaluasi positif. Sedangkan manajer yang bersikap terlalu keras kurang
dalam aspek menghargai para karyawan yang lebih berprestasi atau yang lebih unggul. Hal ini akan berdampak pada pengaruh merugikan pada semangat kerja karyawan dan juga motivasi orang-orang yang berprestasi terbaik atau prestasi unggul. Selanjutnya yang poin kelima adalah central tendency error, adalah kesalahan penilaian evaluasi yang muncul ketika para karyawan secara tidak benar dimulai mendekati rata-rata atau pertengahan skala. Pada poin keenam ada bias perilaku terakhir. Biasanya perilaku karyawan seringkali menjadi lebih baik ataupun produktivitasnya cenderung meningkat beberapa hari atau minggu sebelum evaluasi terjadwal. Untuk menghindari ini, seorang manajer harus lebih cermat dalam melakukan penilaian untuk mengikat perilaku secara setiap harinya. Pada poin ketujuh ada bias pribadi. Bias pribadi ini merupakan kekurangan para manajer membiarkan perbedaan-perbedaan individual seperti gender, ras, ataupun usia mempengaruhi penilaian mereka yang para manajer berikan. Dan yang kedelapan adalah manipulasi evaluasi. Biasanya ini sering terjadi ketika seseorang manajer yang memiliki jabatan dan mampu mengendalikan hampir semua aspek proses penilaian dengan menggunakan jabatan yang ia punya. Dan yang terakhir adalah kecemasan karyawan. Proses penilaian juga bisa menciptakan kecemasan bagi karyawan yang dinilai. Peluang-peluang promosi, penugasan kinerja yang lebih baik, dan peningkatan kompetensi bisa bergantung pada hasil penilaian. Cara menghadapi masalah dalam penilaian kinerja. Nah, di sini cara menghadapi masalah dalam penilaian kinerja dibagi menjadi 7. Yang pertama yaitu memastikan keadilan dan pengawasan yang efektif. Studi mengkonfirmasi bahwa dalam praktiknya beberapa manajer mengabaikan akurasi dan kejujuran dalam penilaian kinerja. Sebaliknya, mereka menggunakan proses tersebut untuk tujuan politik, seperti mendorong karyawan yang tidak cocok dengan mereka untuk berhenti. Standar karyawan harus jelas. Mereka harus memahami atas dasar apa Anda akan menilai mereka, dan penilaian harus objektif. Secara lebih umum, kualitas interaksi interpersonal antara supervisor dan karyawan akan membentuk dampak dan nilai penilaian. Oleh karena itu, supervisor harus mengelola hubungan interpersonal mereka dengan karyawan mereka dan dilatih baik dalam aspek teknis maupun interpersonal dalam menilai karyawan dan memberi mereka umpan balik. Supervisor harus memahami bagaimana membangun kepercayaan melalui hubungan terbuka, terlibat dalam percakapan kinerja yang berkelanjutan dan formal, mendiagnosis dan secara produktif menangani masalah kinerja, menyampaikan dan bereaksi terhadap percakapan umpan balik secara konstruktif. Untuk memfasilitasi ini, pemberi kerja harus secara formal mengevaluasi dan memberi penghargaan kepada supervisor sebagian berdasarkan efektivitas mereka dalam mengelola kinerja. Yang kedua yaitu menentukan standar penilaian yang jelas. Seringkali skala penilaian terlalu terbuka untuk interpretasi. Skala penilaian ini mungkin tampak objektif, tetapi mungkin akan menghasilkan penilaian yang tidak adil karena sifat dan derajat prestasi terbuka untuk diinterpretasikan. Misalnya, supervisor yang berbeda mungkin akan mendefinisikan kinerja yang baik secara berbeda. Hal yang sama berlaku untuk sifat-sifat seperti kualitas kerja. Cara terbaik untuk memperbaiki masalah ini adalah dengan mengembangkan dan memasukkan pengertian yang jelas mengenai setiap sifat dan tingkat prestasi yang terdapat dalam form penilaian. Yang ketiga yaitu menghindari pengaruh halo effect. Halo effect berarti bahwa peringkat yang diberikan kepada bawahan pada satu sifat, seperti bergaul dengan orang lain, mempengaruhi cara manajer menilai orang tersebut pada sifat lain, seperti kuantitas pekerjaan. Dengan demikian, manajer mungkin menilai karyawan yang tidak ramah untuk semua sifat, bukan hanya untuk sifat cocok dengan orang lain.
Manajer harus mampu menyadari masalah ini dan harus menghindarinya. Yang keempat yaitu menghindari memberikan nilai rata-rata. Masalah kecenderungan sentral mengacu pada kecenderungan untuk menilai semua karyawan sebagai rata-rata atau di tengah. Misalnya, jika skala penilaian berkisar dari 1 hingga 7, seorang supervisor mungkin cenderung menghindari nilai tertinggi, seperti 6 dan 7, serta nilai terendah seperti 1 dan 2, dan menilai sebagian besar karyawannya antara 3 sampai 5. Supervisor yang melakukan ini membatasi kisaran penilaian mereka, atau penilaian tidak dapat berkisar dari tinggi ke rendah. Karena itu, memberikan penilaian yang tidak secara valid menggambarkan kinerja aktual bawahan mereka. Pembatasan tersebut membuat evaluasi kurang berguna untuk tujuan promosi, gaji, dan konseling. Memberi peringkat karyawan alih-alih menggunakan skala penilaian grafis dapat menghilangkan masalah ini. Ketika manajer memberi peringkat pada karyawan, mereka tidak bisa dinilai rata-rata. Yang kelima yaitu jangan toleran atau ketat. Sebaliknya, beberapa supervisor menilai semua bawahannya secara konsisten tinggi atau rendah. Masalah yang disebut sebagai masalah keketatan atau kelonggaran. Sekali lagi, salah satu solusinya adalah dengan memaksakan peringkat bawahan. Karena itu, memaksa supervisor untuk membedakan antara yang berkinerja tinggi dan rendah. Penilaian yang dilakukan mungkin kurang objektif dari yang disadari. Satu studi berfokus pada bagaimana kepribadian mempengaruhi evaluasi teman sebaya yang diberikan siswa kepada rekan-rekan mereka. Penilai yang mendapat nilai lebih tinggi pada kesadaran cenderung memberikan peringkat yang lebih rendah kepada rekan-rekan mereka. Mereka yang mendapat skor lebih tinggi pada kesesuaian memberikan peringkat yang lebih tinggi. Yang keenam yaitu menghindari bias. Sayangnya, karakteristik pribadi penilai seperti usia, ras, dan jenis kelamin dapat mendistorsi penilaian mereka. Sebagai contoh, satu studi menemukan bahwa penilai menghukum wanita sukses karena kesuksesan mereka. Studi sebelumnya telah menemukan bahwa penilai cenderung merendahkan kinerja perempuan, terutama ketika mereka unggul dalam apa yang tampak, seperti tugas-tugas khas laki-laki dan perempuan. Dan itulah yang terjadi di sini. Dalam studi baru ini, para peneliti mengatakan kepada penilai subjek bahwa mereka akan melihat konfirmasi tentang seseorang yang merupakan salah satu dari 30 orang yang baru saja menyelesaikan program pelatihan manajemen selama setahun. Para peneliti menekankan bahwa sebagian besar peserta pelatihan adalah laki-laki. Para peneliti menemukan ada banyak hal yang menyebabkan seseorang tidak disukai, termasuk perilaku menjengkelkan, arogansi, keras kepala, dan kepicikan. Tetapi, hanya wanita, bukan pria, yang memiliki kecenderungan unik terhadap ketidaksukaan yang diciptakan oleh keberhasilan dalam situasi kerja non-tradisional. Dan yang terakhir yaitu mengatasi masalah hukum dalam penilaian. Penilaian kinerja mempengaruhi kenaikan gaji, promosi, kesempatan pelatihan, dan tindakan personil lainnya. Jika manajer tidak kompeten atau bias dalam pembuatan penilaian, bagaimana seorang dapat mempertahankan keputusan promosi yang berasal dari penilaian? Dalam satu kasus, seorang supervisor berusia 36 tahun menempatkan bawahan berusia 62 tahun di peringkat terbawah departemen dan kemudian memberhentikannya. Dalam pengadilan banding, hakim memutuskan bahwa motif diskriminatif dari bos yang lebih muda mungkin telah mempengaruhi penilaian dan pemutusan hubungan kerja. Berikut adalah anggota kami beserta jobdesk-jobdesknya. Yang pertama ada Agilia, jobdesk sendiri mencari materi dan juga voice over. Yang kedua ada Aisyah sebagai penyunting PPT dan juga voice over. Yang ketiga ada Alvio sebagai editing video dan juga voice over. Dan yang terakhir ada Amanda sebagai jobdesknya editing video dan voice over. Terima kasih telah mendengarkan dan menonton video penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada salah kata dan kekurangan yang lainnya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.